Nah, untuk contoh kasus yang akuntansi sewa pembiayaan tanpa nilai residu dengan nilai residu, itu akan dijelaskan di video kali ini. Untuk contoh transaksinya, tanggal 1 Januari 2015, PT Lesi menandatangani kontrak sewa sebuah mesin selama 4 tahun dengan PT Lesor. Lesi ini yang menyewa dan Lesor yang menyewakan. Nilai wajar mesin pada awal sewa sebesar 150 juta. Ada keterangan bahwa transaksi ini tanpa nilai residu. PT Lesi menggunakan mesin mulai 2 Januari 2015. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke Lesor yaitu tanggal 31 Desember 2018. Tekan masa sewanya selama 4 tahun. Pada akhir masa sewa, mesin dikembalikan ke Lesor tanggal 31 Desember. PT Lesor menetapkan pembayaran sewa tahunannya 41.933.445 yang dilakukan setiap awal tahun mulai tanggal 2 Januari 2015. PT Lesi membayar biaya langsung, berarti ada biaya tambahan di luar yang 150 juta itu senilai 10 juta. Berarti kan si Lesi mengeluarkan total uang yang dikeluarkan itu senilai 160 juta. Yang 150-nya itu biaya sewa dan yang 10 jutanya itu biaya langsung. Tingkat bunga implisit sebesar 8% dan tingkat bunga inkremental sebesar 10%. Umur ekonomis mesin itu 5 tahun dan metode penyusutan menggunakan metode garis lurus. Nah, berarti kan ya di sini ada umur ekonomis mesin yang 5 tahun dan masa sewa mesin selama 4 tahun. Nah, bagi Lesi itu beban penyusutannya untuk menghitung beban penyusutan kan menggunakan atau melibatkan umur ekonomis. Nah, umur ekonomisnya itu kita tidak menggunakan yang 5 tahun, tapi si Desi menggunakannya yang masa sewa itu 4 tahun. Karena di sini sewanya itu berlangsung lama, cukup lama ya untuk 4 tahun, berarti kita harus menghitung tabel amortisasi untuk mempermudah perhitungan dan pengakuan beban bunga yang harus diakuinya setiap periode. Nah, berdasarkan tabel amortisasi di sini diketahui bahwa jumlah hutang sewa yang dibayarkannya itu senilai 150 juta. Berarti kan tanggal 1 Januari seharusnya di sini itu nilainya 150 juta. Lalu setiap tahun selama 4 tahun ke depan ada pembayaran sewa tahunan senilai 41 juta sekian. Lalu beban bunganya berapa dan pengurangan pokok dari si sewanya. Karena di sini kita menggunakan metode bunga implisit ya yang sederhana. Jadi untuk menghitung beban bunganya itu dengan mengalihkan antara hutang sewa yang terakhir. Itu kan kalau sepertinya tahun 2016 tuh hutang sewanya 8 dikalikan dengan tingkat bunga implisitnya sebesar 8%. 8% yang ini. Maka diperolehlah angka 8.645.324. Kalau seperti beban bunganya di sini kan pembayaran bunganya setiap tahun sekali. Berarti di sini langsung saja sehutang sewa dikalikan dengan tingkat bunga implisitnya. Tetapi kalau seperti pembayaran bunganya 2 tahun sekali, berarti kan di sini ya untuk menghitung beban bunganya dengan mengalihkan hutang sewa dikalikan dengan bunga yang implisit tadi 8% dikalikan dengan jangka waktu pembayarannya. Berarti kalau sepertinya setahun 2 kali per 6 bulan, berarti dikali 6 per 12 kayak gitu. Sama juga kayak menghitung bunga di materi-materi sebelumnya. Lalu ada juga pengurangan pokok dari si sewanya, karena di sini ada beban bunga yang harus dibayar dan ada jumlah sewa yang harus dibayarkan. Ini kan ada selisih ya, sehingga untuk pengurangan pokoknya diperoleh dari pengurangan antara kas yang dibayarkan dikurangi dengan beban bunganya. Diperolehlah yang pertama 40, yang kedua 33 dan seterusnya. Sehingga utang sewa yang tersisa itu semakin karena sudah dibayarkan setiap tahun, otomatis jumlah hutang sewanya akan semakin berkurang. Sehingga di tahun keempat itu akan memiliki saldo nilai 0 untuk hutang sewanya. Berarti di sini untuk menghitung jumlah hutang sewa di setiap periodenya dengan mengurangkan antara hutang sewa periode sebelumnya dikurangi dengan pengurangan pokok dari si sewa tersebut yang ini ya. Sehingga diperolehlah di tahun keempatnya hutang sewanya memiliki nilai 0. Nah, untuk pengakuan awal aset sewa untuk pencatatan Lesi
si lesi ya yang menyewa. Berarti di sini pada saat dia menerima barang dari menerima barang sewaan, ada penambahan aset sewa pembiayaan senilai 160 juta. Karena di sini kenapa nih tidak 150? Karena tadi si lesi menyerahkan kasnya, si lesi memberikan mengeluarkan atau mengorbankan hartanya sebesar 10 juta untuk biaya langsung dan 150 untuk biaya sewa. Sehingga aset sewa pembiayaannya 160 juta. Lalu kasnya ada pembayaran biaya langsung 10 juta dan yang 150 masih diakui sebagai liabilitas sewa pembiayaan karena di sini belum ada pembayaran yang dilakukan oleh lesi di tahun tersebut untuk tahun yang pertama. Lalu di tanggal 1 ya ini harusnya. Lalu lesi itu menggunakan mulai tanggal 2, berarti ini harusnya tanggal 1 ya, yang ini tanggal 1 pada saat dia memberikan uang dan sudah mulai disepakati perjanjiannya. Kalau yang ini tanggal 2 pada saat si lesi menyerahkan uang senilai 41 juta untuk sewa tahunannya. Maka di sini karena dia sudah membayar uang cicilan atau uang sewanya, maka si liabilitasnya berkurang nih. Tadi kan di kredit ya, sehingga menjadi di debit, dan di kreditnya ada pengeluaran kas senilai harga sewanya yaitu 41.933.445. Nah, semua akun ini semuanya masuk ke bagian laporan posisi keuangan. Ada yang masuk ke aset, ada juga yang masuk ke kewajiban, serta ada yang juga masuk ke ekuitas. Lalu di tanggal 31 Desember itu kan sudah berlangsung nih si barang tersebut berada di tangan si lesi. Otomatis bagi si lesi itu dia harus mengakui adanya penyusutan. Karena kenapa harus diakui penyusutan? Karena di sini si lesi sudah menggunakan si aset tersebut. Maka kita harus menghitung beban penyusutan di akhir tahun 2015. Nah, untuk menghitung beban penyusutannya karena menggunakan metode garis lurus, maka rumusnya yaitu dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan si umur ekonomisnya, atau berarti kalau sewa mah masa sewanya. Sehingga di sini kos atau harga sewanya 160 juta, lalu dikurangi nilai sisanya 0 dibagi dengan masa sewanya 4 tahun, maka diperoleh beban penyusutan per tahunnya 40 juta. Sehingga dibagi lesi itu ada pengakuan beban penyusutan debit, di kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 40 juta. Lalu yang kedua juga pengakuan beban bunga. Berarti kan di sini ada bunga yang harus dibayarkan oleh si lesi. Berarti di sini ada pengakuan bunga. Nah, untuk menghitung bunganya kan kalau kita harus menghitung mengacu ke tabel amortisasi. Kita lihat saja yang diminta untuk pengakuan bunganya yaitu tanggal 31 Desember 2015, sehingga kita tinggal mengecek ulang di tabel amortisasinya itu 31 Desember 2015. Karena di sini saldo awal sama dengan saldo akhir pada sebelumnya, maka untuk melihat saldo bunga di akhir tahun 2015 kita bisa melihat di tabel amortisasi tahun 2016 awal ini. Berarti yang digunakan itu yang 8645. Maka dari itu di pengakuan beban bunganya ada debitnya beban bunga 8645, di kreditnya ada hutang bunga 8645. Kenapa ini ada hutang bunga? Karena bunga tersebut dibayarkannya di bulan Januari, bukan di bulan Desember. Berbeda kalau sepertinya ketentuannya itu bunga dibayar di bulan Desember, maka langsung aja di kreditnya kas. Berhubung ini bunganya dibayar di bulan Januari, maka ada pengakuan hutang. Yang selanjutnya, bagaimana kalau sepertinya bunga yang tadi dibebankan akhir tahun 2015 itu dibayar nih di tanggal 2 Januari tahun 2016. Maka dari itu, untuk mengakui pembayaran bunga dan pembayaran tahunan selanjutnya, maka di lesi kita harus mengakui adanya pengurangan kas dan adanya pengurangan hutang bunga, karena kita sudah membayar hutang bunga yang di tahun 2015 ini. Karena berkurang, maka hutang bunga menjadi di debit, sehingga untuk liabilitas sewanya juga berkurang 33288, karena kita mengacu ke tabel amortisasi yang ini 33288.
Dan yang kreditnya sesuai dengan jumlah kasnya itu 41.933 sesuai dengan jumlah sewa yang harus jumlah kas yang harus dibayarkan untuk menyewa aset tersebut. Lalu bagi si lesor bagi si lesi ketika aset tersebut sudah habis masa pakainya dan akan dikembalikan ke lesor, maka si lesi itu harus mengakui adanya pengurangan akumulasi penyusutan. Karena kan kalau akumulasi penyusutan itu diakui jika kita memiliki aset. Kalau sepertinya kita sudah menyerahkan aset tersebut ke orang lain, maka kita harus menghilangkan si akumulasi penyusutannya. Maka si akumulasi penyusutan pada saat pelepasan itu menjadi di debit, sedangkan di kreditnya aset sewa pembiayaannya menjadi berkurang 160 juta, sehingga di laporan posisi keuangan yang tadinya di awal Januari 2015 mah ada penambahan aset sewa di debit, di akhir tahun keempat itu aset sewanya menjadi berkurang, sehingga di akhir tahun keempat si lesi tidak memiliki aset sewa pembiayaan tersebut karena sudah diserahkan ke si lesor.